Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sahabat Oasis di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu lagi di Oasis, obrolan asik seputar Islam, yang mana pada kesempatan ini kita membicarakan dan membahas, memahami, menelaah kembali hikmah-hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj, di mana hal ini adalah peristiwa yang sangat besar sehingga disebut peristiwa khawariqul adat, di luar kebiasaan dan di luar nalar manusia. Tentunya kita bisa mengambil dua hikmah daripada kejadian besar ini, diantaranya adalah menguatkan daya dzikir kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menguatkan daya fikir kita bagaimana kekuasaan Allah dan bagaimana menguatkan kembali pemikiran kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah, Maha Suci Allah, Subhanalladzi, Maha Suci dat asra yang sudah memperjalankan bi'abdihi kepada hambanya, lailan pada waktu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Apa makna dan tujuannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah linuriyahu min ayatina, agar Allah ingin memperlihatkan linuriyahu min ayatina, dari ayat-ayat dan kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kita petik dua hikmah, diantaranya adalah Isra, yang kedua adalah Mi'raj. Memahami kedua-duanya ini tentunya memadukan dua daya, yaitu daya zikir keimanan, yang kedua daya fikir pemikiran akan ayat-ayat Allah tentang kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pun kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Allah begitu menyayangi hambanya, yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maknanya tidak memakai kata yang spesifik binabiyihi atau bi Muhammadihi, tapi Allah mengatakan bi abadihi. Abadi itu adalah seorang hamba yang punya nilai penghambaan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini bukan hanya berlaku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ayat ini adalah berlaku untuk kita sebagai umatnya, karena Allah mengawali ayatnya Subhana dengan kalimat Subhana, Maha Suci dat, yang dibersihkan dari segala kotoran, dari segala kekurangan, munazzahun angkuli naksin, Allah dibersihkan dari segala kekurangannya. Subhana ladzi asra bi'abdihi, tidak memakai kalimat bi Muhammadihi atau bi makhlukihi atau bi nabiyihi, tidak, tapi Allah memakai kalimat bi abdihi, adalah kepada hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari beberapa hikmah yang bisa kita bahas, bisa kita detil, kita perdalami, kita detil, ambil hikmahnya. Tapi pada kesempatan ini kita bisa mengambil dua hikmah, yaitu hikmahnya semakin menguatkan keimanan kita dan semakin menguatkan pemikiran kita akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, linuriyahu min ayatina, agar kita semakin yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, apa makna yang harus kita garis bawahi?
apa makna yang harus kita implementasikan daripada peristiwa besar ini, peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Cukup bagi kita sebagai orang yang beriman menerima peristiwa besar ini, baik peristiwa Isra-nya dan peristiwa Mi'raj-nya, yaitu dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup percaya karena disampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama terkait penguatan Isra-nya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu di surat An-Najm ayat 12. Jadi cukup untuk kita, tidak ada lagi keraguan karena yang menyampaikannya adalah Allah di dalam Al-Qur'an. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada lagi keraguan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. La raiba fih, hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahaminya cukup kita dengan mengimani peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keimanan semakin kuat, karena ini adalah peristiwa yang sangat mengakar, yang sangat mengokohkan keimanan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang tidak bisa kita fikirkan, bagaimana yang tidak mungkin terjadi. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil ketika Allah menghendakinya. Salah satu peristiwa besar di bulan Rajab ini adalah peringatan Isra Mi'raj yang wajib kita mengimaninya, karena hal tersebut ada di dalam Al-Quran yang sering kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.